Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam sama sore untuk sahabat IMSA di Amerika dan selamat pagi untuk sahabat IMSA di Indonesia. Sore ini atau malam ini saya Fitri Winata akan memoderatori acara yang bakal seru banget nih yang diadakan oleh teman-teman IMSA Writing Club, yaitu temanya untuk tema hari ini kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya biar buku kita itu jadi bestseller. Nah, judul acara kita hari ini yaitu How to Turn Your First Book into a Bestseller. Kita punya a special guest hari ini yaitu Pak Rengki Yasepta, yang sebenarnya akan saya perkenalkan siapa beliau ini. Beliau adalah a best-selling author of Kertas atau Emas, rahasia tentang uang sejati yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah formal. Wah, saya langsung pengen baca nih bukunya ya. Pak Rengki atau mungkin dipanggil Rengki is a Fulbright scholar currently pursuing a master's degree at the Colorado School of Mines, where he studies mineral and energy economics. Sounds very interesting. While officially serving as a civil servant at the provincial government of Bengkulu, Indonesia, he true passion lies in writing and sharing knowledge that challenges conventional thinking. His first book, Kertas atau Emas, focuses on revealing the secret of gold as a real money. Very interesting, especially in this current economy. You should really read this book. And a tool for preserving wealth compared to fiat currency, insights that are rarely, if ever, taught in a formal education system. I agree. I totally agree with this because we don't really learn this in school, right? Pak Rengki currently lives in Golden, Colorado, the United States, with his beloved wife, their two sweet daughters. He is balancing graduate studies with a mission to empower others through education and writing. I'm so looking forward to hear from Pak Rengki or Rengki, dan sahabat bisa di sini juga kita udah nggak sabar ya. We're so looking forward for the talk and then the knowledge that Pak Rengki will share with us today. So without further ado, I'm giving you the spot here, Pak Rengki. Take it away. Okay. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for this opportunity. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti sudah diperkenalkan tadi, saya Rengki Yasepta ya. Salam kenal buat teman-teman IMSA semuanya dan siapapun yang menyimak acara ini. Saya kayaknya langsung share screen aja ya. Biar itu ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini atau pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saya berbagi ya sekelumit pengalaman saya memasarkan buku ya. Ini karena grupnya judulnya adalah Writing Club IMSA atau komunitas menulis Indonesian Muslim Society in America. Maka tema kita adalah bagaimana ketika buku itu sudah ditulis, kita bisa memasarkannya ke sebanyak mungkin audiens. Nanti saya akan jelaskan mengapa buku itu harus terjual luas, mengapa harus bestseller, dan mengapa lainnya ya. Jadi judul kita hari ini How to Turn Your First Book into a Bestseller Without a Big Budget, Agent, or Prior Fame ya. Oke. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya Rengki Yasepta. Saya penulis buku Kertas atau Emas. Ini buku cetaknya yang sudah dicetak, yang
versi cetaknya, dan satu lagi The Golden Secrets berupa ebook. Nah, ebook ini adalah pancingan daripada buku yang cetak. Nanti saya jelaskan apa itu pancingan atau bait ya. Dan saya Fulbright Scholar, ya saya mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi saya di Colorado School of Mines, master's degree ya. Nah, ini ini sekelumit yang tadi pengalaman saya tadi. Kebetulan buku saya udah baru-baru ini di rebranding sama KMO Indonesia. Ini yang kiri judul yang tampilan yang lama, yang kanan tampilan yang baru. Oke, kita mulai. Yang pertama itu kita harus dalam ilmu apapun ya. Saya kira dalam ilmu apapun, khususnya dalam menulis buku ini, yang pertama harus kita benari itu adalah mindset ya, mindset atau pola pikir. Jadi pola pikir dalam Islam itu bagi kita seorang Muslim, kita itu harus berprinsip bahwa segala sesuatu kita itu bergantung pada niat awalnya. Jadi innamal a'malu binniyat ya dalam hadisnya itu ya. Jadi pertama itu kita menulis itu adalah untuk berbagi ya, untuk melayani masyarakat, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi pertama niatnya itu kita luaskan dulu. Jangan cuman saya mau jadi penulis buku biar terkenal nih, biar tenar, biar biar wah yang lain, biar wah dipandang orang. Jadi bukan itu ya. Jadi pastikan niat kita itu untuk berbagi kepada masyarakat. Karena apa? Karena kalau niatnya sudah benar, maka apapun yang kita lakukan akan terasa benar ya. Jadi kalau niatnya sudah bulat, sudah benar, maka kita akan semangat untuk menyelesaikannya. Oke, saya tidak akan membahas niat ya, karena saya yakin karena ini adalah grup penulis, maka saya yakin teman-teman sekalian sudah mulai menulis buku. Kalau boleh tahu Mbak Fik dan teman-teman yang lain, di sini siapa saja yang sudah menerbitkan buku, biar saya tahu posisi teman-teman ya. Boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Siapa saja sudah menulis buku dan di mana saja penjualannya gitu. Ajit yang pasti, yang aku tahu, aku sendiri belum nulis buku. Oke. Aku sendiri belum, hopefully ya. Pinjam Iya. Teh Acit sih yang aku Teh tahu. Acit aku lihat di Amazon Oh iya, sudah sama Mbak ini ya. Arta, sama Mbak Arta. Mbak Arta juga ghostwriter dia. Nulis buat Wow. orang. Mbak Mbak Arta ya. Sudah nulis 30 buku lebih, mayoritas ghostwriting. Wow, saya tepuk tangan ya. I know Saya Mbak izin Arta. ya Mbak Arta ya. Takut Mbak Arta, takut. Iya, jadi ternyata banyak yang lebih senior nih. Makanya saya dibilang di grup, saya sebenarnya malu karena pasti ada yang lebih senior gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya sharing ini ya. Mbak Arta, kemudian Teh Acit ya. Saya lihat buku Teh Acit di Amazon kemarin. Oke. Tapi harapan saya semua yang ada di sini tentunya akan menjadi penulis ya, mungkin dalam waktu dekat lah gitu, jangan suatu saat nanti, dalam waktu dekat mungkin bulan ini sebisa mungkin bisa menerbitkan buku ya, apalagi kalau draftnya sudah ada. Nah jadi mindset itu tadi kita bicara mindset. Nah sekarang mengapa kita harus bestseller, mengapa buku kita harus terjual banyak ya. Sebelumnya disclaimer dulu, bestseller itu adalah kata yang yang relatif ya. Di Indonesia sendiri tidak ada ketetapan baku bestseller itu terjual berapa ya. Cuma kalau di luar negeri, kayak di Amerika, di Inggris dan di negara-negara lain itu sudah ada harus sekian. Salah satu acuan kalau di Indonesia itu adalah apabila sudah terjual 3.000 eksemplar, itu sudah dianggap bestseller. Tapi dengan mencantumkan logo bestseller dan penerbit sudah mencantumkan buku saya cetakan ke-4, penerbit sudah meminta mencantumkan bestseller. Karena itu urusan penerbit ya, saya iakan aja gitu. Nah, dengan mencantumkan bestseller itu salah satunya biar menarik semakin banyak pembaca gitu ya. Nah, cuman bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah dengan banyaknya buku kita terjual atau bestseller, maka tentu saja akan meraih semakin banyak pembaca gitu ya.
Dan ketika semakin banyak pembaca, maka apa yang sudah susah payah kita jelaskan di buku itu, kita riset bertahun-tahun, seperti buku saya Kertas Satu Emas ini ya. Saya risetnya sampai 3 tahun untuk menulis buku ini. Riset sama menulisnya 3 tahun. Saya mulai dari istri saya mulai hamil Agustus 2016 dan selesainya September awal 2019. Pas 3 tahun ya, 3 tahun 1 bulan. Jadi yang sudah capek-capek kita kerjakan itu bisa terbayarkan dengan buku kita itu sampai di tangan pembaca. Ide-ide yang mau kita lemparkan itu sampai kepada pembaca. Karena sayang kalau buku kita udah keren-keren, udah capek-capek kita risetnya, udah luar biasa tenaga yang kita keluarkan, ternyata yang beli cuma kita sendiri. Kan banyak tuh penerbit yang melayani jasa penerbitan buku yang ternyata yang belinya cuma penulisnya. Ya nggak apa-apa, itu sudah sebuah prestasi. Cuman maksud saya sayang aja kalau bukunya itu nggak terjual bestseller atau ribuan eksemplar gitu ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah personal branding ya. Saya cerita dikit, saya salah satu alasan ya, ini sebenarnya dengan izin Allah juga ya, pastinya ya dengan izin Allah. Salah satu alasan saya diterima sebagai Fulbright awardee atau sebagai penerima beasiswa Fulbright adalah ketika saya di interview ya, saya di interview, saya jelaskan bahwa saya adalah seorang penulis buku. Dan interview saya itu ternyata memakan waktu yang cukup lama gitu dibanding rekan-rekan saya. Seingat saya ya, rekan-rekan saya yang lain itu ya 15 menitan lah ya, 20 menit. Saya kalau nggak salah sampai 30 menit di interview. Dikulik tentang buku saya. Jadi kenapa kamu menulis buku? Apa alasan kamu menulis buku? Kenapa kamu nggak, kalau sekarang kan sudah zamannya podcast, kenapa kamu nggak jadi podcast? Jadi saya jawab gini, menulis buku itu saya bilang podcast. Podcast itu bagus saya bilang, dan sekarang lagi tren. Tapi dibanding menulis buku, saya tetap akan memilih menekuni menulis buku. Karena apa? Kalau saya jadi podcaster, oke lah saya terkenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Setelah itu hilang. Hilang maksudnya apa? Podcast saya 5 tahun yang lalu itu tidak akan serame atau bahkan tenggelam 5 tahun kemudian. Betul nggak? Kalau buku ya, sudah kita banyak saksikan, buku itu bahkan ratusan bahkan ribuan tahun itu bisa bertahan ya. Ya selain kitab suci ya, selain kitab suci kita juga kan banyak mengenal buku-buku yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Maka saya bilang sama interviewer saya waktu itu, kalau saya disuruh milih, saya bakal tetap menulis buku. Karena buku itu impact-nya lebih lama, apalagi kalau risetnya bagus, risetnya lama, dan data-data yang digunakan kredibel ya. Saya makanya lama riset sampai 3 tahun itu, karena saya ingin memastikan bahwa buku yang saya tulis itu dampaknya terasa gitu, dan kalau bisa bisa bertahan lama. Jadi menulis itu sebisa mungkin jangan mengangkat isu yang lagi hangat gitu. Kalau buku kita mau lama, misalnya lagi hangat sekarang ijazah presiden negeri X sedang dipermasalahkan karena palsu. 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi itu saya rasa nggak begitu relevan ya, selain cuma sekedar sekelumit pelajaran tentang kredibilitas. Cuman kalau kita mau mengangkat besar-besaran isu itu di dalam buku kita, ya sayang sekali karena beberapa belas atau puluh tahun kemudian dia bakal hilang. Jadi intinya personal branding, maaf mungkin sudah terlalu melenceng ya. Jadi intinya untuk personal branding. Jadi saya salah satu buktinya saya bisa diterima alhamdulillah di Fulbright karena saya dicecar terus pertanyaan masalah buku dan nampaknya bukan saya GR ya, nampaknya interviewer tertarik kenapa saya menulis buku waktu itu. Kemudian financial benefit. Oke, itu mindsetnya. Oh ya, satu lagi. Ini adalah buku-buku bestseller dari New York Times yang saya ambil dari internet ya. Coba sekalian teman-teman lihat sampulnya, covernya ini. Bayangkan kalau buku-buku ini adalah buku teman-teman ya. Itu. Dan bayangkan lagi kalau buku-buku yang bestseller itu adalah buku-buku yang dampaknya tidak baik bagi masyarakat. Misalnya tentang mempromosikan sesuatu yang tidak baik, misalnya LGBT atau apa. Dan bayangkan kalau buku itu bestseller.
bagaimana dampaknya kepada masyarakat, dampak buruknya. Tadi kita bilang dampak baik ya, karena kita insya Allah menulis buku dengan niat yang baik ya, apalagi komunitas IMSA ya, bernafaskan Islam, bernuansa Islam. Bayangkan kalau buku yang bestseller itu adalah buku yang tidak baik, dan masyarakat kita dibanjiri oleh buku-buku yang tidak baik. Maka kehadiran kita sebagai penulis adalah suatu keharusan. Kita harus memikirkan itu, kita harus memikirkan generasi masa depan. Jadi itu kenapa kita harus bestseller ya. Oke, nah sekarang untuk menerbitkan buku ada kalau zaman dulu ya ada namanya major publishing atau traditional publishing. Nah, apa bedanya dengan self publishing? Nah, saya kebetulan buku saya ini saya terbitkan self publishing. Nah, ini nanti saya akan bicarakan banyak sekali manfaatnya kalau self publishing. Sekarang kita bedah. Sekarang yang pertama, memang kalau traditional publishing atau major publishing kita akan cepat meraih dikenal oleh industri perbukuan. Kalau buku kita bestseller, kalau buku kita langsung melonjak naik ya. Tapi kalau buku kita biasa-biasa aja, ya mungkin sebulan 2 bulan turun dari rak toko buku ya. Sedangkan kalau self publishing kita nerbitkan sendiri atau ada yang nyebutnya indie gitu ya. Kita bisa mengontrol penuh isinya ya, dan kreativitas kita bisa dituangkan. Kita mau covernya kayak mana? Ini covernya saya yang meminta desainer mendesainnya. Jadi saya itu orangnya cerewet. Saya lebih baik cerewet di awal daripada saya ngomel di belakang. Oh ini nggak bagus, ini fontnya kok miring-miring, ini fontnya kok beda gitu. Saya mengontrol penuh. Mulai dari penulisan, ilustrasi sampai cover. Jadi saya puas dengan hasilnya gitu ya. Sedangkan kalau dengan major publishing kayak Gramet, kayak apapun ya, toko-toko buku besar itu, mereka mengikuti selera pasar. Kayak musik lah ya. Musik-musik yang bagus itu belum tentu digemari oleh maksud saya musisi-musisi yang keren, yang kualitasnya bagus, itu biasanya idealis. Dan kalau dia sudah masuk industri rekaman, dia masuk industri yang tradisional, maka dia idealisnya kalah. Karena lagu-lagu yang laku justru yang nggak idealis. Cuman kembali ke buku, kalau dengan self publishing, idealisme kita bisa tetap dipertahankan sambil kita juga bisa menjualnya banyak. Nanti saya jelaskan bagaimana menjualnya banyak. Kemudian kalau traditional publishing, biaya yang dikeluarkan dikit. Bahkan kalau kita sudah jadi penulis terkenal, nggak usah keluar biaya ya. Sementara kalau self publishing kita yang membayar biayanya. Tetapi itu bisa diakali dengan cara pre-order. Buku saya ini waktu terbitan pertama, saya DP cuman sekitar 1/5 ya. Kalau saya DP waktu itu 10 juta kalau nggak salah. Total biaya cetak 1000 eksemplar cetakan pertama itu 45 juta. Saya bayar cuma 10 juta. Sisanya dibebankan dengan pre-order. Nah, jadi sebenarnya bisa diakalin gitu ya. Walaupun katanya kalau self publishing itu kita yang bayar, tapi bisa diakali dengan trik seperti misalnya dengan pre-order tadi gitu ya. Kemudian marketing. Kalau traditional publishing, marketingnya dibantu oleh penerbit gitu ya. Tapi kita juga masih membantu. Sedangkan di self publishing kita yang turun sendiri untuk menjualkan dan membangun personal branding ya. Kita harus aktif di sosial media dan itu ada triknya juga. Kita kita memang harus aktif terus di sosial media, tapi ada caranya biar keaktifan kita itu terarah atau tertarget gitu ya. Kemudian teman-teman bisa baca sendiri. Saya ingin fokuskan juga di sini. Yang poin kelima ini royalti. Kalau yang penerbit biasa tradisional atau mayor, itu penulis pemula itu paling dapat 5-10% lah gitu ya. 5% itu 10% itu udah luar biasa. Biasanya 5%, setahu saya gitu ya, karena saya belum pernah menerbitkan di mayor, cuman teman-teman saya ada beberapa yang di mayor. Mungkin TACID atau yang lain mau berbagi pengalaman nanti bagaimana kalau ada yang menerbitkan di penerbit mayor. Tapi intinya penulis terkenal pun biasanya kalau bukan nego lagi ya, kalau bukan nego dia sudah terkenal banget ya, paling besar dia cuma dapat 15%. Sementara kalau self publishing, teman-teman mau tahu nggak berapa biaya ini? Saya sudah kasih tahu tadi ya, cuma 45.000. Mungkin sekarang kertas sudah naik, terakhir saya cetak 49 sekian, mungkin sudah 50 atau 60.000 sekarang ya. Saya jual ini
Kemarin waktu covernya masih seperti ini, saya jual paling rata-rata di 154.000. Dan kalau harga normal itu saya jual 229.000. Jadi dengan modal 50.000 saya jual 150 bisa 200% atau bahkan 300-400%. Itu tergantung kita ya, tergantung kita. Dan itu sah-sah saja. Dalam jual beli itu sah-sah saja kita mau berapa jual, asalkan penjual dan pembeli ridho kan. Dan ya kenyataannya seperti itu. Bahkan penulis-penulis yang personal brandingnya sudah bagus itu berani menjual sampai 1 juta. Saya kenal salah satu penulis namanya siapa ya? Dia pengelola Balai Sarbini kalau nggak salah waktu itu. Dia menjual bukunya seharga 1.300.000. Bayangkan tuh, 1.300.000 satu buku. Sementara kalau kita temui buku yang sama dengan kualitas cetak yang sama di Gramedia, itu paling cuman 150 lah paling mahal. Dia menjual 1.300.000. Itu sah-sah saja ya, selagi ada yang mau, selagi pembeli kita mau, gitu ya. Oke, strategi ya. Ini mungkin yang ditunggu teman-teman ya, strateginya. Oke, strategi yang pertama yang harus teman-teman camkan kalau mau bukunya terjual rame gitu ya. Strateginya pertama adalah choose a specific niche ya. Kita harus memilih satu target. Ini gambar ini adalah gambar panah ya, bidikan panah ya. Bayangkan kalau teman-teman membidik mau sekali tembak mau kena semua ke 4 bidikan ini, atau berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke 10 titik kuning ini kita mau bidik semua, bisa nggak? Saya jamin nggak akan bisa, apalagi kalau anak panahnya cuma 1, ya nggak? Atau juga ada pepatah, kalau ada 5 ekor monyet, kita mau tangkap sekalian, biasanya kita nggak akan dapat kelima-limanya. Tapi kalau kita mau tangkap 1 aja monyet itu, kemungkinan besar bisa dapat. Betul nggak? Jadi, secara singkat adalah, kita itu tidak bisa menargetkan buku kita itu dibaca semua orang. Oh, ini buku saya keren nih. Semua orang harus membaca buku saya ini. Dari anak usia 5 balita ya, kalau sudah baca buku, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, orang yang berpendidikan, orang yang nggak berpendidikan, orang yang suka baca buku, orang yang nggak suka baca buku, orang yang suka petualang, orang nggak suka, pokoknya semua suka. Nggak bisa gitu ternyata, ya. Karena juga dalam dunia manajemen ya, saya pernah dengar kalau ini berbeda dikit ya. Kalau seseorang menulis segala sesuatu adalah semua orang bertanggung jawab, maka biasanya tidak ada yang bertanggung jawab. Ini sedikit menyimpang ya. Tapi kalau kita ada PIC, ada satu yang diberi tanggung jawab, biasanya orang itu akan bertanggung jawab. Begitu juga dengan niche buku kita. Buku kita itu harus ada target kita siapa gitu. Karena di dunia ini miliaran orang, nggak bisa kita targetkan semua. Tapi kalau kita ambil satu bidik seperti buku saya ini, saya targetkan untuk orang-orang yang suka dengan emas, yang suka dengan dunia investasi, yang suka dengan dunia keuangan. Cuman itu aja target saya. Ya, saya nggak ada menargetkan romantisme, saya nggak menargetkan parenting, nggak. Target saya bukan itu untuk buku ini. Target saya adalah tentang emas. Satu aja niche kita. Kemudian biasanya ya orang-orang kaya itu berkumpul di dalam satu ceruk pasar tertentu. Ini kalau orang kaya ya. Jangan maksudnya kalau biasanya burung yang sama ya, pepatah itu burung yang sama akan berkumpul dengan burung yang memiliki bulu yang sama atau jenis yang sama. Begitu juga dengan pembaca. Jadi kalau kita sudah ketemu targetnya yang pas, kita bidik, ya kemungkinan kenanya lebih cepat dibanding kalau kita asal bidik gitu. Kemudian kita bisa dengan menargetkan niche tertentu atau ceruk pasar tertentu, kita akan bisa menyelesaikan satu jenis permasalahan ya. Jadi kita bisa menyelesaikan satu jenis permasalahan. Jadi kita nggak bisa buku saya ini hebat loh, bisa semua orang baca. Memang bisa semua orang baca, tapi belum tentu semua orang tertarik, gitu ya. Oke, nah inilah cara bagaimana formula atau rumus bagaimana kita menentukan specific niche tadi atau ceruk pasar kita tadi. Pertama kita tentukan niche kita apa ya, niche kita apa atau ceruk pasar kita apa. Misalnya kita mau ikan gitu ya. Nah kemudian di mana biasanya ikan-ikan ini berkumpul atau kolamnya di mana gitu kan? Kalau
kalau kita mau apa ya, mau menjual buku tentang agama gitu ya, tentang misalnya petualangan spiritual kita, tentu saja yang kemungkinan laku adalah untuk komunitas-komunitas yang berhubungan dengan agama gitu ya, pengajian atau apa. Bisa misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip bermaksiat mau baca buku kita ya karena dia mau taubat. Cuman ya yang orang lagi bermaksiat biasanya nggak suka dengan ilmu agama, betul kan? Tapi kalau orang-orang yang di dalam pengajian kita saudari buku tentang yang agama atau pokoknya kolam lah gitu ya, kolam lah. Itu biasanya kemungkinan dia nyambung cepat gitu karena dia familiar dengan dengan buku kita. Dan kemudian kita kasih umpan dan baru kita kasih penawaran. Nah, saya mengambil referensi dari ini ya, dari .com Secrets ya, ditulis oleh Russell Brunson. Teman-teman bisa cari di Amazon ya. Oke, saya jelaskan lagi biar nggak bingung. Saya langsung ke kasus yang saya lakukan, studi kasus yang saya lakukan untuk buku saya. Jadi seperti saya bilang tadi, ikan saya atau niche saya atau target market saya adalah orang-orang yang suka dengan emas, suka dengan dunia keuangan, suka dengan investasi, suka dengan bagaimana menyelamatkan hasil jerih payah mereka daripada menyimpan dari uang kertas, lebih baik biasanya disimpan di emas. Kemudian bagaimana saya mencari mereka? Kolamnya mana? Nah, kolam ini teman-teman, kita kalau mau idealnya kita harus buat sendiri kolamnya, gitu ya. Kita harus buat sendiri kolamnya. Kolamnya apa aja? Bisa Facebook group, bisa WhatsApp group, bisa Telegram group. Kayaknya 3 itu ya sekarang yang lagi tenar ya. Kalau online, WhatsApp, Telegram, sama Facebook. Nah ini teman-teman kalau mau lihat kolam saya, judulnya Melek Dinar Dirham Indonesia ya. Ini saya bikin dan waktu saya launching buku ini anggotanya masih 40.000 ya. Sekarang udah 62.000. Ini saya yang bikin. Ini saya nebeng di sini. Jadi ini kolamnya. Jadi orang-orang yang masuk ke grup ini otomatis sudah terkondisikan bahwa mereka ingin edukasi atau informasi tentang emas ya, dinar emas, dirham perak, fulus tembaga, dan untuk biasanya orang-orang Islam ya. Yang saya menarikkan juga orang-orang Islam ya. Sebenarnya pembaca saya banyak juga yang non-muslim gitu. Cuman intinya itu menargetkan orang-orang yang suka dengan emas dan perak gitu. Nah, ini kolam ya. Ini kolamnya. Kemudian kita kasih umpan ya. Kita di dalam grup ini ya, tidak semua orang akan beli buku kita. Tidak 60, waktu itu masih 40 ya, masih 40.000. Tidak 40.000 orang itu bakal membeli semua, atau misalnya di grup WhatsApp ya. Misalnya kita punya grup WhatsApp isinya 300 orang. Sekarang misalnya. Tiba-tiba besok ada yang keluar, ada yang live, ada yang macam-macam lah gitu. Kita nggak usah baper, memang seperti itu. Kita baru mengumpulkan kolamnya gitu. Jadi yang bakal membeli umpan kita, nah ini umpannya dalam bentuk ebook saya, ini buku ebook saya, The Golden Secrets, ini isinya cuma 49 halaman yang berisi tentang emas. Ya, karena buku saya tentang emas, jadi saya buat buku ebook The Golden Secrets. Ini saya kasih gratis sebagai umpan. Nah, sebagai timbal baliknya apa? Mereka memberikan saya database berupa nama dan email dan nomor WhatsApp. Ya, jadi nama, email, nomor WhatsApp. Nah, bagaimana saya menjualkan lagi? Nah, jadi target saya itu menjual buku ini, menjual buku kertas atau emas saya ini. Sementara yang bait ini, umpan ini adalah sebagai pancingan saja. Tapi saya sudah memberi value kepada mereka karena saya sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu dan gratis pula, gitu kan? Nah, karena saya sudah kasih umpan, maka mereka mau ikan-ikan ini mau saya tangkap. Saya tangkap apa? Database-nya, WhatsApp-nya, emailnya dan segala macam tadi. Kemudian ketika ikannya sudah saya genggam gitu ya, ini secara kasarnya ya, sudah saya genggam dalam arti positif ya, datanya itu kita juga nggak boleh diumbar kemana-mana, dan itu harta karun kita nggak bisa jual juga kemana-mana datanya kan. Itu tujuan kita biar audiens yang kita tangkap di ceruk pasar kita, di niche kita itu sudah kita tangkap. Itu bisa audiens itu kita bisa target untuk misalnya Facebook Ads, atau kalau mau broadcasting di WhatsApp juga bisa, misalnya
Anda menerima pesan ini karena Anda sudah pernah menerima e-book dari saya. Sekarang kami menawarkan sebuah buku misalnya. Kayak saya buku kertas atau emas. Atau kalau saya biasa ditargetkan di Facebook Ads. Nah, jadi teman-teman tadi seperti saya bilang perbedaan self-publishing dengan traditional publishing tadi, teman-teman di self-publishing harus pintar online. Kalau belum bisa sekarang, tenang, bisa dipelajari itu ya. Dan kursus online sudah banyak, yang gratis pun banyak, di YouTube banyak kalau teman-teman mau gitu ya. Dan barulah kita jualkan produk kita. Kalau kasus saya adalah buku kertas atau emas ya, buku ini ya. Jadi saya tahu ceruk pasarnya apa, kemudian saya tahu di mana tempat berkumpulnya, kemudian saya kasih umpan ya, kemudian mereka beli. Adakah orang yang dari sini, dari antah berantah langsung membeli buku kita? Ada. Cuman persentasenya kecil. Misalnya saya cuman posting di Facebook pribadi saya gitu ya, atau di IG pribadi saya. Adakah yang langsung beli ke sini, ke Rizal? Ada. Cuman biasanya persentasenya dikit karena mereka belum kenal kita. Siapa lo katanya kan? Siapa lo bagi gua gitu. Jadi tapi kalau mereka sudah merasakan value dari kita, merasakan e-book kita atau misalnya webinar kita dan itu gratis ya, ataupun kalau berbayar bayarnya murah gitu dan mereka sudah wah ternyata apa yang saya dapatkan lebih dari apa yang saya perkirakan. Jadi mereka kan puas gitu. Akhirnya pas kita tawari dengan buku yang atau dengan produk kita, mereka sudah merasa nyaman dengan kita karena sudah ada kedekatan gitu ya. Dan mereka suka rela membayar gitu. Oke. Nah, sekarang value ladder atau customer journey. Jadi mengapa kita harus menggiring customer atau calon kalau buku ya, calon pembaca kita itu mengapa harus kita giring dulu? Karena kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita belum terkenal kan judul kita kan bagi penulis pemula gitu ya. Bagaimana menjadikan buku kita menjadi buku pertama kita jadi bestseller. Kan buku pertama tuh kita belum dikenal siapa-siapa. Atau kalaupun kita sudah menerbitkan banyak buku, tapi kita belum dikenal orang gitu. Nah, bagaimana biar orang percaya gitu? Nggak mau ya seperti saya bilang tadi ada aja sih yang mau beli di pandangan pertama gitu walaupun nggak kenal kita. Mungkin dia tertarik karena covernya atau karena ide bukunya atau apa gitu. Cuman kalau sudah kita kasih umpan sesuatu yang gratis tadi ya, kita bisa ngasih sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Nah, jadi value ladder ini adalah tangga nilai ya. Jadi semakin ke samping, semakin ke kanan gitu ya, dia semakin berharga, harganya semakin tinggi. Dan semakin ke atas, dia nilainya semakin banyak. Jadi ini bait, ini front end, middle, back end. Saya akan jelaskan di contoh kasusnya dengan gambar yang sama. Cuma saya sudah kasih contoh yang kasus saya. Saya sering ngadakan untuk waktu promosi buku kertas atau emas, saya sering ngadakan webinar ya. Webinar bisa di sini atau ini e-book ini bisa juga jadi front end tadi ya. Bisa di back, bisa juga di front end. Intinya dia bertingkat gitu ya. Jadi bisa kita kasih webinar gratis gitu ya. Kasih webinar gratis. Kalau mau lebih keren lagi, webinarnya itu diumumkan jauh-jauh hari dan lebih keren lagi diumumkan dengan Facebook Ads. Teman-teman, Facebook Ads itu atau Instagram Ads atau Meta Ads itu sangat membantu gitu, ya, sangat membantu. Apalagi bagi kita yang belum punya kolam ya, belum. Kalau saya alhamdulillah sudah punya kolam, ya, sudah punya Facebook group yang isi 40.000 sekarang 60 sekian ribu gitu kan. Saya bisa posting di sana dan alhamdulillah lumayan banyak yang suka gitu. Yang maksudnya kalau saya posting mau webinar atau mau membagikan ebook banyak yang mau gitu kan. Nah, cuman kalau kita belum punya kolam, kita bisa mulai dengan bikin kolam dulu ya. Dan sambil jalan bikin kolam, kita juga bisa memanfaatkan Facebook Ads. Itu cuma $1 sehari kok. Dan sehari itu bisa dapat kalau materi iklan kita bagus, bisa dapat banyak calon istilah bait itu istilahnya adalah lead ya. Kita bisa dapat banyak lead dengan kita ngasih umpan. Umpannya bisa webinar, bisa ebook gitu. Kemudian kalau mereka sudah nyaman dengan webinar kita, sudah nyaman dengan ebook kita bisa jual sesuatu yang bernilai. Dan dalam hal ini saya buku ya. Dan ini tangga ini bisa berjalan terus ke atas. Itu hanya imajinasi kita yang membatasinya, ya.
Sebagai contoh, di tanda tanya ini, saya bisa misalnya, saya belum buat, cuman saya bisa misalnya menjual e-course, ya. Kalau saya mau bikin e-course tentang emas, saya bisa jual di sini, ya. Saya bisa jual di sini, ya. Jadi, webinar gratis, e-book gratis, buku berbayar. Nanti buku berbayar misalnya saya jual 200.000, ya. E-course-nya bisa saya jual misalnya 250 atau 500.000, ya. Tergantung imajinasi kita, tergantung kepedean kita kepedean kita memasarkannya. Dan misalnya bisa kita menawarkan jasa coaching dan sebagainya. Ini tinggal imajinasi kita aja mau mengembangkannya kemana gitu, ya. Intinya ada tangga nilai dari sesuatu yang gratis, ya dari umpan atau sesuatu yang gratis. Kemudian kita kasih penawaran, ya, sampai back end. Back end-nya ini sekali lagi hanya imajinasi kita yang membatasinya, ya. Sky is the limit, ya. Ya enggak juga sih, ada ya tergantung imajinasi kita. Mau kita misalnya buat e-course, ya, mau kita buat coaching, mau kita buat misalnya kita expert di bidang apa gitu, ya, di bidang cash flow perusahaan misalnya. Kita bisa coaching langsung one on one gitu, ya. Jadi kita kasih webinar gratis tentang bagaimana mengelola manajemen keuangan perusahaan, kita kasih e-book gratis, kemudian kita kasih buku, kita kasih e-course atau kursus kepada karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Mereka senang dengan kursus kita juga bisa datang ke perusahaan dibayar per jam gitu, ya, dengan one on one jasa kita. Oke, jadi gitu. Nah, ini contohnya sebagai penulis, ya. Kita bisa, ya tadi bisa dimulai dari webinar, bisa dimulai dari e-book, kemudian atau juga ini kalau kasusnya si penulis buku ini, ya, penulisbuku.com secrets. Ini sebenarnya buku ini gratis, ya. Teman-teman bisa cari kalau di websitenya gratis. Nah, cuman dia membebankan hanya ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya itu subsidi silang. Dia ongkos kirimnya di pukul rata $9. Mau dimanapun dikirim di Amerika, ya, Amerika dan Kanada kalau nggak salah, itu cuma 9, sekian dolar dan bukunya gratis. Nah, seperti .com Secrets ini, dia melayani, buku ini adalah tentang bagaimana mengembangkan bisnis biar tertarget, ya, seperti yang saya sampaikan di sini, ya. Karena bukunya bagus, saya sampaikan di sini, ya. Maka pertama dia kasih buku gratis, ya. Kalau saya tadi kasih buku gratis, ya, atau webinar, ya. Kalau dia langsung buku gratis. Kemudian dari buku gratis dia menawarkan jasa di bukunya ini, ya, kalau mau, ya. Saya belum coba, ya. Cuman kalau mau dia bisa datang home study course, dia kasih e-course. Kita beli e-course-nya. Kemudian dia juga sering ngadain seminar berbayar. Kemudian dia juga ada mastermind. Mastermind itu adalah orang-orang yang sudah pernah di trainingnya, kemudian berkumpul dalam suatu grup, nggak tahu grupnya mungkin WA atau apa gitu, ya, atau juga sering pertemuan gitu, pengusaha-pengusaha besar. Kemudian dia ada lagi inner circle program, jadi program circle orang-orang tertentu yang bisa berinteraksi langsung dengan Russell Brunson, dengan penulisnya ini. Gitu. Nah, kita sebagai penulis, ya, pemula bisa terapkan yang seperti pernah saya terapkan, ya. Seperti ini tadi, kita kasih webinar gratis, kita kasih e-book gratis, kita kasih buku berbayar, dan seterusnya. Nah, ini e-booknya nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Dan nggak mesti e-book. Kalau teman-teman misalnya menulis buku tentang apa, ya, misalnya, boleh kasih saya ide nggak? Misalnya teman-teman nulis buku tentang anak-anak gitu, ya. Misalnya Teh Acep nulis buku tentang anak-anak. Ini bisa kita kasih bait-nya atau umpannya itu, kita bisa kasih flowchart atau infografik, ya. Nah, itu kita bisa iklankan di IG misalnya. Kalau teman-teman mau infografik tentang bagaimana cara mengajarkan Fuber kepada anak dengan simple, saya punya ini loh, panduan loh. Kirimkan emailnya ke link ini. Nah, jadi teman-teman memang harus punya sebaiknya punya website, ya. Karena dengan website itu bisa kita menangkap data customer kita, ya, untuk kebaikan, ya. Kita nggak memanfaatkan data itu untuk yang tidak baik, ya. Itu untuk keperluan niche kita tadi, ya. Nah, kita niche-nya juga nggak bisa, misalnya kita satu niche kita menangkap data kayak saya tentang emas, ya. Nggak mungkin saya pakai mau jualan baju gitu kan nggak nyambung gitu kan. Gitu. Jadi niche-nya sudah tertarget juga gitu. Nah, sekarang sales funnel, ya. Jam berapa nih? 5.44. Saya kalau ngomong biasanya nggak tahu waktu kadang, ya. Oke, jadi tadi kita udah belajar value ladder
anak tangga dari nilai ya, dari mulai umpan, tangga depan, menengah dan belakang ya. Sekarang kita ke jeng sales funnel ya. Ini kayak kok sepi banget nih, kayak saya sendiri yang ngomongnya. Emang saya sendiri ya. Gimana Teh Acit, kemudian Mas Bilal, Mbak Fik? Aman-aman. Aman ya? Oke. Kalau aku sedang mencoba mengekstrak this information, this Oke. is new from me. Dan I think so far so good. Oke, kasih tahu ya kalau saya ngomong terlalu cepat atau gimana gitu ya, atau sinyal saya lemah atau gimana gitu. Oke, saya lanjut ya. Yeah, it's been good. Oke. Jadi kita sudah bicara tentang bait atau umpan tadi. Terus gimana nih kita mendapatkan traffic? Traffic itu adalah lalu lintas daripada calon lead kita ya. Lead itu adalah prospek, orang-orang yang bakal kita target atau niche kita ya, niche kita. Ya seperti saya bilang tadi, bisa dari Facebook group, bisa dari WhatsApp group, bisa dari Telegram group, atau bisa jadi dari grup offline pengajian atau apa, tergantung target pembaca Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman dosen nih, misalnya teman-teman mau menjual buku tentang bagaimana how to be a good lecturer misalnya gitu ya. Mungkin teman-teman ada punya grup WhatsApp dosen gitu ya, yang atau kalau mau idealnya seperti saya ini ya, kita harus punya kolam sendiri. Dan itu mau tak mau kita harus punya kolam sendiri. Kenapa kita harus punya kolam sendiri? Karena kalau kita sering, misalnya kita mau memanfaatkan kolam yang sudah ada misalnya, ya boleh aja. Cuman kalau kita sering misalnya posting di grup Facebook orang, misalnya di grup Facebook ya, dan yang adminnya bukan kita lama-lama menjengkelkan bagi orang, karena itu bukan punya kita, bukan kolam kita, dan kita tidak bisa mengontrol di situ, walaupun niche kita sama, misalnya kita tentang parenting, dan itu grup parenting, tapi karena kita bukan adminnya, maka kalau kita terus-terusan posting, biasanya akan ada gesekan gitu, karena tidak semua seide dengan kita, atau apa yang kita sampaikan bisa jadi bagi adminnya berbeda gitu, dan kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan itu, tidak punya banyak kesempatan untuk menjelaskan itu karena grupnya bukan punya kita, adminnya bukan kita. Maka teman-teman, saran saya harus punya kolam sendiri. Seperti saya bilang tadi, saya udah punya kolam ini ya, sebagai contoh ya. Ini sebenarnya saya dengan teman-teman banyak adminnya ya. Nah, salah satu triknya juga, ini demi kebaikan ya, saya bongkar di sini untuk tujuan dakwah juga kalau ini mengenalkan Mas Tentera. Jadi semakin banyak orang yang masuk ke kolam ini, maka semakin banyak orang tercerahkan dengan Mas Tentera, dengan niche yang saya pilih ya. Dan saya pilih juga orang-orang yang yang kompeten di bidangnya. Kita masukkan expert di bidangnya. Ya tujuannya apa? Tujuannya biar bukan cuma kita aja yang bukan cuma kita aja yang mengisi. Kita juga hadirkan expert. Saya alhamdulillah Amir Zaim Saidi ya. Kalau teman-teman tahu, beliau adalah toko dinar dirham nomor 1 di Indonesia ya. Ya, pelopor dinar dirham atau Mas Tentera Indonesia. Dan beliau yang memberi kata pengantar gitu. Nggak tahu, mungkin beliau menyimak di grup Facebook ya. Ya, saya izin ya, Amir Zain ya. Beliau yang memberikan kata pengantar ya. Dan saya kenal beliau salah satunya dari grup yang saya dirikan ini. Dan beliau saya jadikan admin atau moderator gitu ya. Dan teman-teman yang dalam niche kita itu kita kenal dan kita tahu dia expert. Atau walaupun dia expert, kita tahu dia berkecimpung di bidang itu. Misalnya di parenting, kita tahu nih siapa-siapa nih yang kira-kira parenting. Dan itu bisa kita jangkau ya. Itu bisa kita jangkau dan berinteraksi. Ya awal-awalnya mungkin dengan Facebook ya. Kita japri, kita inbox dia ya. Kemudian kalau kita sudah punya kolam, misalnya grup Facebook, kita bisa jadikan dia admin atau moderator gitu ya. Gitu. Atau grup WhatsApp ya. Karena WhatsApp, tapi WhatsApp kapasitasnya kurang banyak ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu cuma 250 dibatasi ya. Atau Telegram. Nah, Telegram ini juga bagus ya. Cuman kayaknya kurang terkenal kalau di Indonesia ya. Dibanding WhatsApp dengan Facebook ya. Telegram. Nggak tahu lah. Pokoknya intinya, kita mengumpulkan traffic ini dalam suatu kolam ya. Kemudian di kolam itu, kita kasih umpan. Nah, dari umpan itu, maka akan kita tawari sesuatu di bagian depan. Apa nih misalnya? Buku ya. Kemudian di menengah apa? Kita kasih e-course. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya. Itu tergantung imajinasi kita tadi ya. Begitu.
Dan saya kasih contoh. Kita bandingkan ya. Jadi bed, tangga pertama itu bed. Ini adalah umpan ya. Umpan tadi yang gratis ya, webinar atau ebook. Nah, ini paling banyak nih jumlahnya. Kemudian front end, kita kasih apa tawaran pertama? Tergantung kita mau kasih apa ya. Kalau saya misalnya umpannya webinar, kemudian front end-nya ebook, dan ini dua-duanya gratis ya. Tergantung kita mau kasih gratis atau mau berbayar. Mau di awal berbayar juga nggak apa-apa. Saya sering pernah mengikuti webinar, bayarnya Rp150, Rp150.000 sebagai bed. Saya tertarik nih dengan webinarnya. Kemudian ternyata dagingnya itu ada dikasih di e-course-nya. Ya, jadi ya saya sebel. Cuma maksudnya saya sudah masuk di perangkap value ladder-nya gitu ya. Jadi saya ikut webinarnya berbayar, dia ngasih umpan webinarnya berbayar. Bagi dia itu bagi ceruk pasar dia 150.000 itu murah gitu ya, karena untuk ikuti e-course-nya atau live event-nya itu sampai 3 juta sampai 15 juta. Nah, ya bagi sebagian orang mahal, bagi saya waktu itu merasa kemahalan ya, cuman itu tergantung kita, tergantung orang mau nggak gitu. Personal branding kita sudah sekuat apa gitu. Jadi kita kasih umpan, front end segala macam. Jadi semakin ke atas ini ya, semakin ke atas ini, atau kalau di funnelnya semakin ke bawah begini, memang jumlahnya semakin sedikit ya. Jadi saran saya, jangan pernah baper kalau misalnya di bed ya, kita kasih bed webinar misalnya yang hadir 200 orang gitu. Tiba-tiba yang mau ebook kita cuma 50 orang. Kita jangan baper, kok yang datang 200, yang hadir yang mau ebook saya kok cuma 50, emang ebook saya jelek ya? Nggak usah gitu. Emang kayak gitu, memang sudah tabiatnya. Jadi semakin ke bawah semakin dikit. Kemudian yang mau beli buku kita, dari 200 yang datang, yang mau ebook kita ternyata cuma 50, yang mau beli buku kita cuma 2 gitu. Ya memang begitu, karena kolom kita masih kecil. Contohnya saja saya waktu launching buku saya itu ya, di grup Facebook tadi, anggotanya 40.000 ya, tentang emas dan perak, tentang dinar dan dirham. Kemudian saya kasih umpan webinar, saya kasih umpan ebook, dan itu saya memberikan value ya. Umpannya jangan diartikan negatif ya. Jangan diartikan kalau umpan itu kita memancing orang biar terperangkap ke lembah kehinaan, enggak ya. Saya kasih umpan ebook gratis, dan itu bermanfaat, dan banyak yang ngasih testimoni ya. Jangan lupa kalau kita menulis buku, kita minta testimoni kepada orang-orang yang sudah membacanya. Apalagi kalau ada tokoh yang sudah membacanya, kita mintakan, tapi dengan sopan gitu ya. Dan kita sering harus posting, si A sudah baca testimoninya ini gitu. Jadi dari 40.000 yang mau ebook saya ya mungkin nggak sampai 20% gitu. Kemudian yang mau ebook webinar ya, kemudian yang mau ebook saya cuma 10% misalnya, nggak masalah. Kemudian yang beli buku saya cuma 0,1%, ya nggak masalah juga. Kemudian kalau misalnya saya mau bikin e-course, yang datang cuma 10 orang dari 40.000. Ya memang begitu tabiatnya. Makanya teman-teman kalau nanti buat kolam, dan sekali lagi saya sarankan teman-teman buat kolam ya, entah itu Facebook group atau Telegram atau WhatsApp group, itu kalau tiba-tiba orang ramai datang di WhatsApp misalnya, grup WhatsApp, dan kemudian berangsur-angsur ada yang keluar, bahkan teman kita sendiri keluar, itu nggak usah diambil hati dan nggak usah baper. Memang begitu. Bagi mereka kita itu siapa? Kalau mereka nggak ngerasa mereka mendapatkan value dari kita. Ini kan kita bicara value nih, tangga nilai ya. Nah, dan kalaupun mereka sudah kita kasih value, cuman mereka mau keluar, ya nggak apa-apa, berarti bukan jodohnya, bukan target market kita gitu. Dan seperti funnelnya memang begitu, semakin ke bawah maka jumlahnya semakin sedikit gitu ya. Apalagi kalau kita nggak punya funnel, apalagi kalau kita nggak punya kolam ya. Ini kolamnya ya, kolamnya 40.000 ya. Yang beli buku cuma sekian ribu misalnya, ya nggak masalah. Daripada kita nggak punya kolam, tiba-tiba menghayal mau buku kita terjual 1 juta eksemplar, ya ngayal kali. Apalagi bagi penulis pemula gitu ya. Beda cerita kalau kita sudah selevel misalnya Terelie, sudah selevel Asma Nadia, sudah selevel Ipo Santosa. Itu kita nggak nulis saja, ditawari sama orang. Kapan nulis buku lagi bang? Kapan nulis buku lagi Mbak Nadia, Asma Nadia? Malah kita yang ditanyain terus. Tapi kalau kita belum dikenal belum bagi orang bukan siapa-siapa, dan kita juga nggak aktif di sosmed, kita bikin postingan aja mikir 1000 kali, ini bagus nggak ya? Posting nggak ya?
Gimana kalau orang komentarnya jelek? Gimana kalau saya diomongin teman-teman saya di belakang? Gimana kalau saya dibilang pamer? Masa bodoh sebenarnya itu. Jadi teman-teman harus punya keberanian untuk eksis ya. Saya waktu promosi buku ini ya, setiap kali promosi, ini kan sudah 5 cetakan ya, 5 kali cetak. Setiap kali cetakan, saya tekadkan ya, ini sudah funnelnya sudah jalan ya. Ini ngomong promosi ya. Saya tekadkan setiap kali launching buku, dan itu saya terapkan, bukan cuma saya omongkan. Setiap kali launching buku, saya kan punya reseller tuh. Dan di sini saya nggak bicara reseller ya. Reseller itu adalah bagian dari cara kita menawarkan sesuatu. Jadi reseller itu adalah ya orang-orang yang membantu memasarkan produk kita ya. Dan mereka dengan harga yang lebih murah, tapi mereka dapat untung kalau menjual lagi ya. Nah, saya menargetkan 2 bulan full ya, seperti kemarin saya dari akhir Februari sampai akhir April, walaupun saya ada ujian semester, di sini sibuk, di Amerika sibuk, di Amerika ini sibuk, ujian semester, banyak tugas segala macam. Setiap hari selama 2 bulan full saya membuatkan materi iklan untuk reseller saya. Ya, jadi ya kita harus komitmen ya. Jadi selain ada value ladder yang kita tawarkan, kemudian ada funnel, kita juga harus aktif memarketingkan atau memasarkan buku kita. Karena tadi kan perbedaan antara tradisional dan self publishing adalah kita aktif memasarkan sendiri gitu. Maka ketika kita sudah terapkan funneling atau sales conversion dan juga sudah terapkan promosi yang masif dengan reseller dengan segala macam, maka penjualan itu tinggal berbicara tentang apa ya? Kalau usaha kita sudah maksimal gitu, maka angka itu adalah ya kita tinggal menikmati angkanya gitu. Kayak seperti ini ya. Dari 40.000 kolam saya, ya seperti ini memang seperti itu sih. 20% yang mau bid, front end 10% yang beli betul karena mereka harus mengeluarkan duit cuma 0,1% misalnya ini ya. Atau back end cuma 0,05% atau bahkan nggak ada yang mau coaching kita. Kayak saya kebetulan belum ada tangga berikutnya selain buku ya. Back end ini seperti saya bilang tadi bisa e-course, bisa coaching dan segala macam. Kalau yang coaching nggak ada ya wajar aja karena memang begitu ya. Sekali lagi funnelnya memang begitu. Semakin ke bawah semakin sedikit. Oke, dan ini teman-teman harus mulai pikirkan untuk punya website ya. Ini buku saya tunjukkan websitenya ya. Oh, ini websitenya ya. Ini websitenya buku Rasma, sebuah buku yang membongkar bla 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 ya. Tahukah Anda, kita kasih hook yang keren ya. Tahukah Anda bahwa dolar telah kehilangan daya beli 98% dibandingkan dengan 1971? Dan itu pastikan kita berdasarkan fakta ya. Ya, itu berdasarkan riset ya. Dolar itu sudah turun 98% kalau dibandingkan nilainya 1971. Ya, apalagi rupiah ya. Tahun 1946 $10 itu di backup dengan 5 gram emas ya. Ya hari ini $10 itu nggak ada apa-apa, nggak ada wujudnya lagi ya. Dulu tahun 1970-an, 60-an jutawan itu untuk menyebut orang kaya ya. Sekarang pengemis saja punya uang minimal 1 juta ya. Dan seterusnya ya. Saya jelaskan ini harga barang semakin hari semakin naik. Dulu nasi uduk cuma Rp150, sekarang sudah Rp5.000, bla bla bla. Orang menyebutkan inflasi itu harga naik, kemudian faktanya itu nilai turun, bla bla bla. Kemudian kalau orang tertarik maka ini sudah masuk ke ini ya. Ini sudah masuk di middle end. Ini sudah masuk di offer ya. Ini sudah di penawaran asli ya. Ini bukan lagi bicara tentang bukan lagi bicara tentang bait ya. Ini sudah orang-orang yang sudah tertarget ya. Nah, maka mereka ini harusnya jamnya jalan ya. Ini karena sudah. Jadi untuk orang yang pertama buka ini jamnya disetting 24 jam. Jadi biar mereka cepat closing. Ini tampilan buku saya yang lama dan ini yang terbaru yang diterbitkan oleh KMO Indonesia. Yang juga menerbitkan buku Asma Nadia, buku Dewa Eka Prayoga, buku Tende Murti, dan beberapa penulis yang lain ya. Harganya segini ya. Saya bukan menjualin teman-teman ya, karena teman-teman juga domisilinya bukan di Indonesia, di Amerika. Ini saya cuma mengasih contoh bahwa begini loh, salah satu bentuk daripada
tawaran kita website. Dan ini sekali lagi sudah di luar kita bicara masalah tangga nilai tadi. Jadi saya bicaranya tentang di sini, di middle ya, di penawaran ya. Dan mengapa teman-teman harus mulai go online ya. Jadi begitu. Nah, ini tampilan buku saya sebelumnya ya, dan edisi terbaru begini yang kanan ya. Oke, mungkin itu saja, kita tanya jawab ya. Gimana Mbak Fik, Teh Acit, Mas Bilal? I'm here, sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Rengki. Gimana nih semuanya? Mungkin aku akan buka dulu ya Q&A, atau if you have any questions or feedback or comment or anything else dari audiens, silahkan langsung aja angkat tangan, raise your hand here. Angkat tangan ya, jangan angkat kaki ya. Ya, angkat kaki kabur. Here in Zoom, like just click react, terus angkat tangan gitu. Untuk yang mau nanya, silahkan. Gimana nih? Tadi udah di Pak Rengki udah share tips and triknya ya buat jadiin buku pertama jadi bestseller gitu. Dari teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyain, saya kasih kesempatan buat teman-teman dulu. Saya sebenarnya juga punya beberapa pertanyaan di sini, tapi go ahead if anyone wanna ask questions. Angkat tangan aja langsung. Ya, Acit sok mangga, silahkan. Langsung aja unmute. Oke. Ya, makasih Pak Rengki, menarik sekali itunya pemaparannya. Saya juga sama Fik banyak pertanyaan. Saya pilih dulu aja ya. Mungkin ini dulu sih, yang pertama kan jadi ada yang share gratis, ada juga webinar, ada juga buku. Tapi kita kan ilmu kita atau yang kita ketahui itu semua udah dituangkan dalam buku gitu loh Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih gratis tuh, apakah itu materi buku atau kita jadi harus nyari lagi bahan baru lagi? Soalnya kayak kalau saya sharing yang ada di buku, nanti orang ketika beli buku lah, ini udah didapetin dari webinar, udah didapetin dari itu gitu. Jadi gimana cara kita kebagi pengetahuan kita, mana yang dituangkan di buku, mana yang kita tuangkan gratis itu gimana Pak? Menarik sekali. It's very good question. So, ya, memang buku kita itu adalah dagingnya ya. Buku kita itu adalah sesuatu yang kita tawarkan. Bisa jadi itu middle offer atau malah back end kita. Dan apakah jadi pertanyaannya intinya itu kan pertanyaannya gimana cara bikin itu ya, gimana cara bikin baitnya ya, umpannya ya. Ya kita buat versi ringkas. Yang saya aja langsung aja ya. Buku saya tentang kertas atau emas. Saya punya 10 bab nih. Sejarah uang, kemudian pengertian uang menurut para ahli ya, mulai dari ulama sampai pakar ekonomi modern ya, bahwa uang itu harus memiliki 3 fungsi segala macam. Kemudian sejarah uang dari barter emas, perak, kemudian macam-macam sampai terakhir kertas dan Bitcoin segala macam. Nah, dan seterusnya sampai terakhir saya buat siapa pemimpin dunia, penguasa dunia sebenarnya, dan ternyata itu bankir itu adalah penguasa uang, bla bla bla. Nah, apa yang saya tawarkan di ebook The Golden Secrets ya. Yang saya tawarkan di ebook ini, kalau teman-teman lihat ininya, mana dia tadi? Ebooknya ini nggak besar ya layarnya ebooknya. Saya perbesar aja. Yang khusus ebook ini. Nah, ebooknya ini ya. Nah, ebooknya ini judulnya adalah 7 alasan mengapa Anda harus melek emas. Gimana? Dapat sesuatu nggak? Jadi di buku kertas atau emas, saya bahas total tuh. Dari bagaimana pengertian uang, yang uang itu adalah emas zaman dulu kan. Dan emas itu udah 5.000 tahun ya. Kalau kita hitung dari awalnya ya, dari zaman Mesir kuno ya, Babilonia kuno dan segala macam, emas itu adalah uang. Nah, di buku ini saya bahas sejarah uang dari mulai barter sampai emas, perak, kertas sampai Bitcoin.
Di buku ebook yang gratis ini, ya, saya cuma jelaskan 7 alasan mengapa Anda harus melek emas. Dan itu juga saya kasih daging. Saya juga kasih daging teh. Jadi banyak yang, ini seperti ini Pendi Murti ya, CEO dari KBM atau CEO dari ini pendiri yang penerbit saya tadi, KMO Indonesia. Dia malah ini tulisannya bagus, keren. Contohnya dia juga nggak mainstream. Ya memang saya sajikan sepadat itu, walaupun dia cuman, saya lupa edisi terakhir ini sudah saya revisi berkali-kali ya, 3 kali kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah cuma 50 atau 49 lembar gitu ya. Tapi saya sudah padatkan isinya gitu. Jadi rahasia pertama, emas itu dia adalah logam mulia, kemudian dia mata uang terlama, kemudian dia itu dan bla 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 pokoknya. Jadi intinya tetap kita kasih daging deh. Cuman bagaimana strateginya kita mengemasnya biar biar nggak semua yang di sini kita cantumkan. Dan nggak mungkin juga kalau buku saya ini 355 halaman, sementara ebook cuma 55 halaman. Gitu kan? Nggak mungkin juga kita bisa cantumkan semua di dalam sini. Kecuali novel ya. Kalau kita menulis novel, kita nggak bisa meringkasnya di ebook. Ya nanti udah tahu dong plotnya, siapa yang, misalnya novel tentang misteri ya, siapa yang mati, siapa pelakunya, itu kan nggak mungkin kita bocorkan di itu kan, nggak mungkin kita bocorkan di ebook kan. Tapi kalau sesuatu yang, tapi kita bisa, kalau kayak novel gitu, barangkali kita bisa modif di ini ya, misalnya tentang kita buat tentang misteri pembunuhan gitu, kita bisa buat sesuatu yang lain, misalnya kita kasih apa, door prize apa gitu kan. Pokoknya seimajinasi kita aja. Sorry kalau kepanjangan jawabnya dan agak jelimet. Ya silakan kalau ada yang lain atau gimana, Teh Acit udah terjawab belum? Berarti kurang lebih seperti 7. Kalau tadi Pak Regi bilang berarti kalau 50 dari 350-an kurang lebih. Ya. Sebenarnya nggak ada batasan Teh. Malah saya pernah baca salah satu bukunya siapa ya? Dia pakar internet marketing juga. Katanya sebenarnya bait itu atau umpan itu atau lead magnet, nah ada yang istilahnya lead magnet ya, atau pancingan biar prospek kita mau dengan kita. Itu sebenarnya ada rumusnya apa ya? 1, 5, 2 kalau nggak salah. Kita membuatnya itu cuman dalam 1 hari, tidak boleh lebih dari 5 menit. Orang bacanya cukup 2 menit. Apa yang bisa dibuat dari itu? Kita bisa buat infografik misalnya. Kita bisa buat flowchart apa misalnya untuk menjelaskan sesuatu. Teman-teman, misalnya kita buat storytelling bagus ya. Teman-teman kalau mau flowchartnya, silakan masukkan email di sini ya gitu. Ngerti nggak? Sesimpel itu. Kalau kita mau buat yang simple, cuman kalau karena kita buku ya, karena kita buku, maka kita bisa pancing dengan ebook karena kita membiasakan calon pembaca kita bahwa produk kita itu adalah sesuatu yang dibaca gitu. Kalau produk kita adalah jasa misalnya seperti tadi, kita kasih flowchart atau kita kasih infografik. Nah, makanya teman-teman harus mulai pikirkan harus punya website gitu. Karena website itu tujuannya biar bisa mengkonversi ada beberapa software seperti apa ya? Seperti kalau di Indonesia itu ada Mailketing, ada juga apa lagi ya? Ada beberapa. Kalau saya biasa memakai Mailketing. Jadi dengan Mailketing itu dari website kita tadi, pas orang masukkan nama, saya yakin teman-teman pasti pernah kalau tertarik dengan sesuatu, misalnya entah, biasanya ebook atau webinar, kita disuruh masukkan nama tuh, nama siapa, email apa, nomor telepon, biasanya itu ya. Dan itu adalah corong mereka, funneling mereka. Itu, dan tujuannya kita mengambil data itu biar nanti data itu bisa kita retargeting. Kalau kita mau iklan atau kalau kita mau langsung japri misalnya WA juga nggak masalah. Nah, itu email marketingnya ini sebenarnya dibahas di sesi lain ya. Cuman saya belum begitu menguasai ya. Cuman saya pernah terapkan ya. Bisa aja kalau mau sharing. Cuman saya udah lama nggak nerapkan. Jadi email marketing itu saya pernah punya database 1.200 kalau nggak salah email ya dari orang yang mendownload ebook saya itu ya. Ebook itu udah di-download kayaknya lebih 5 ribuan ya kalau sekarang ya.
Cuman nggak tertangkap semua karena saat itu saya cuman kasih aja gratis di Facebook, siapa yang mau saya kasih langsung PDF-nya. Padahal bukan gitu yang benar. Yang benar adalah kita buat website, di mana website itu ada ininya, ada settingan softwarenya. Ketika orang masukkan nama dan email itu masuk ke database kita dan dia tersusun di Excel. Filenya CSV atau Excel. Nah, jadi nama, email, nomor HP. Nah, itu setiap orang yang download, dia langsung masuk database kita. Dan itu bisa kita retargeting dengan email marketing. Nah, email marketing itu bisa kita targeting. Saya yakin teman-teman sering mengalami, pas sudah masukkan nama dan email itu, saya yakin teman-teman besoknya atau saat itu juga dapat email dari perusahaan itu. Halo Renki, misalnya. Dia kok tahu nama panggilan kita? Karena kita udah masukkan nama depan Renki, nama belakang Yaserta. Halo Renki, kok SKSD kan? Kita nyangka itu emailnya sudah personal untuk kita, kayak teman kita yang manggil, padahal itu sudah disetting. Jadi settingannya itu first name, apa kabar misalnya. Karena Anda terima kasih sudah mendownload ebook saya ini. Untuk mendapatkan info ini silakan baca dulu pelajaran ebooknya. Itu hari pertama. The first name tadi nama, jadi otomatis dia siapapun nama dia, first name yang dipanggil. Jadi seolah-olah kita tuh menyebut dia langsung gitu. Itu hari pertama misalnya, kalau kita mau email marketing. Hari kedua atau 3 hari lagi, first name misalnya. First name itu ya formatnya first name gitu ya. Nanti pas dia dapat di dia langsung nama. Misalnya Fikria, apakah ibunya sudah dibaca misalnya gitu kan. Gimana tentang tanggapannya bla 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 gitu kan. Hari ketujuh misalnya kita targeting lagi. First name lagi misalnya. Gimana ini kebetulan kami sedang meluncurkan buku terbaru kami, judulnya ini yang berhubungan dengan lead kita tadi, dengan bait kita tadi. Kira-kira ada kemungkinan orang mau nggak? Ada. Pasti beli nggak? Nggak. Tapi setidaknya mereka sudah tertarget. Daripada kita langsung jualan dengan orang yang nggak tahu kita, pasti dijawabnya, emang siapa lo gitu kan? Dan memang kita nggak boleh kita membeli database, nggak boleh. Misalnya ada nih teman kita punya database, kita beli, tiba-tiba kita kirimin, mau nggak buku saya, walaupun copywritingnya sebagus apapun, tapi karena dia nggak kenal kita dianggap spam, karena kita kan nggak pernah interaksi. Tapi kalau kita sudah pernah ngasih sesuatu yang bernilai, ngasih value, maka dia trust dengan kita. Yang mau itu kan trust, kepercayaan, maka dia akan dengan sukarela. Atau kalaupun dia belum beli saat itu, dia pasti sudah kepikiran, oh ini Renki punya buku nih, aku udah pernah loh baca e-booknya, keren banget misalnya gitu kan. Walaupun dia saat itu belum punya uang, tapi dia sudah terpikir dalam otaknya, kita sudah mencuci otaknya, oh bahwa si dia ini punya buku, si Renki ini. Nanti kalau sudah ada uang mau ini. Pas tiba-tiba THR mau cair, kita targeting lagi pakai Facebook Ads. Atau bila perlu kita targeting lagi pakai email marketing gitu. Kira-kira gimana nih? Kalau kemungkinannya lebih besar gitu kan, daripada kita langsung hard selling. Mau hard selling, mau soft selling, tapi kalau orang belum kenal kita nggak punya funneling, kita nggak punya value ladder, ya kemungkinannya jauh lebih kecil dibanding kalau kita sudah punya value ladder dan funneling. Seperti itu. Gimana? Cip, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi atau sudah sangat jelas? Menarik ya. Fiza, please go ahead, please. Take it away. Assalamualaikum Pak Renki, salam kenal. Saya Hafiza. Halo Fik, Mbak Acit. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Renki. Ya, makasih banyak Pak Renki, materinya daging semua ini kayaknya, sampai ada yang nggak kecatat juga. Saya mau tanya nanti ini slide-nya apa di share juga atau? Boleh, untuk IMSA apa yang nggak saya kasih? Ya, misalnya, ya bisa nanti. Nanti saya share di grup ya. Atau mau lewat Mbak Fikria, nanti saya kasih ke Mbak Fikria, nanti Mbak Fikria Japri, atau mau di share di grup aja, biar nggak apa-apa di grup writing. Cip, what do you think? Boleh, silakan. Ya. Oke, nanti saya kasih Boleh di-share di grup Writing Club, Pak. Iya. If Dan it is okay with you ya. ya nggak apa-apa. Dan by the way, webinar ini saya tidak menarget siapa-siapa. Webinar ini saya tidak mainkan value ladder. Webinar ini saya tidak rekam. Saya merekam ini ya untuk Facebook ya. Cuman bukan untuk value ladder, bukan untuk funneling ya. Karena saya nggak menjual jasa kepenulisan. Saya bukan menulis buku tentang menulis.
Saya sekedar sharing. Jadi aman ya. Jadi kan saya juga nggak minta masukkan email dengan itu ya. Ya, maksudnya Aman, Pak. maksudnya kita harus bedakan kita ngasih webinar itu yang mau kerennya ya. Kalau mau keren, webinar tentang produk kita itu memang harus sudah ada funnelnya. Jadi jangan sampai webinar kita rame, tapi nggak kita tangkap datanya. Karena ada data yang bisa kita istilahnya itu? Ada data yang bisa kita kontrol, ada data yang kita kontrol, ada yang data yang kita miliki. Bentar, saya pastikan dulu. Data yang bisa kita kontrol itu adalah yang sudah emailnya sudah di kita. Sedangkan data yang cuman sekedar data itu, misalnya ya kita posting tuh, tiba-tiba viral nih, tiba-tiba FYP. Tapi yang kita genggam apa? Nggak ada, cuman video kita FYP misalnya. Kita terkenal nih dengan postingan kita, wow keren, yang nonton sampai, katakanlah yang nonton sampai 1 juta. Tapi kita nggak mengenggam apa-apa, karena orang sekali nonton ya udah. Ya oke lah, misalnya karena sangat bagus, orang nonton sampai 3 kali atau sampai 10 kali, katakanlah ya. Tapi kita nggak bisa menargetnya, karena kita nggak punya emailnya, nggak punya database-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau terapkan value ladder-nya, ya silakan. Kalau mau bukunya ini ya di kelihatan nggak ya? Oh karena background-nya. Ya itu di slide itu ya, namanya .com secrets ya. Saya juga nggak ngasih link affiliate Amazon ya, silakan cari sendiri ya. Saya nggak jualan buku ini nggak. Begitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Pak Rengki, Okay. maaf tadi saya makasih banyak nanti udah rencana untuk share filenya. Saya tadi mau bertanya Pak Rengki, jadi yang pertama saya lihat kan memang dari ini ada semacam strategi marketing ya. Kadang saya lihat kan mungkin tidak semua penulis juga bersedia untuk melakukan marketing sendiri. Misalnya itu kan akan jadi tantangan ya khusus untuk self-publishing. Apakah memang ada semacam kayak vendor di luar sana yang mungkin bisa membantu menyiapkan semacam persiapan seperti ini gitu Pak. Jadi nggak hanya biasanya kan penulis mungkin fokus kepada isinya, tapi ada orang lain yang memikirkan marketingnya. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh mungkin Pak Rengki bersedia share kira-kira timeline untuk melakukan ini semua tuh berapa lama sih Pak Rengki? Apakah setahun gitu ya? Pengen tahu gambarannya sih durasinya. Pasti. Oke. Timeline yang pertama tadi ini ya, vendor. Oke. Kalau pengalaman saya ya, ini pengalaman saya sebagai penulis pemula ya. Jangan samakan saya dengan Asma Nadia, Terelie dan segala macam ya. Saya tangani sendiri ya. Cuman kalau yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan orang yang punya banyak kolam juga. Saya pernah kerjasama dengan yang admin grup Harga Emas Antam hari ini, namanya Mas Irfan Fikri. Oh ya, satu lagi. Kalau teman-teman sudah punya website dan sudah punya penjualan di website, teman-teman bisa mainkan affiliate ya, Nah, waktu itu saya minta tolong sama Mas Irfan Fikri dari grup Harga Emas Antam hari ini, yang sekarang anggota grupnya itu sudah 900.000 orang, ya, luar biasa ya. Dia share tentang emas, dia share tentang harga emas gitu ya. Jadi waktu itu sehari dia posting, saya harus membayar komisi dia. Kalau nggak salah 6 juta ya. Sehari posting. Sehari atau 3 hari ya. Pokoknya nggak sampai seminggu lah. Itu, mainkan dengan orang yang punya koneksi yang bagus. Itu kalau kita, kalau kita mau modalnya nggak begitu besar. Karena saya mainkan di affiliate. Semakin banyak laku, saya untung, dia untung itu. Dia untung, affiliate buku saya ini saya affiliate-kan ya dulu ya. 30%. Jadi kalau harganya 150 ya, saya jualnya bervariasi. Kadang kalau saya kasih promo, waktu pre-order saya kasih promo paling murah 129 ya. Itu sebulan kalau nggak salah. Waktu itu kan. Kemudian waktu selanjutnya harga 150.000 ya. 149.000 sorry, hampir 150 lah. Dan harga normal itu bebas ongkir, tapi kalau harga normal ya itu 229. Nah, ini kalau misalnya saya jual harga promo 150, maka si affiliate dapat 30%, dapat 50.000 ya. Jadi intinya strategi pertama adalah kerjasama sama orang yang juga aktif di sosmed.
di online. Kalau vendor atau orang yang khusus itu ya apa ya? Saya nggak menemukan ya. Solusinya ya tadi, kalau kita memang malas marketing ya kita kerja sama penerbit mayor. Jadi mini apa istilahnya itu, setengah set publishing, setengah mayor. Itu saya pernah ditawari itu. Jadi buku kita tetap disebarkan di toko buku besar, misalnya Gramet. Tapi kita waktu itu saya pernah ditawari penerbit ya. Saya bayar percetakannya ya. Saya bayar percetakannya dan penerbitan. Bedakan ya penerbit dengan percetakan ya. Penerbit itu orang yang mengurusi semuanya ya, ISBN, penanggung-jawaban menerbitkan. Sementara percetakan bisa di mana saja. Penerbit saya di Bengkulu ya, cuma mencetaknya di Jogja gitu. Nah, waktu itu penerbit saya bisa menawarkan jasa untuk ke toko buku besar ya. Jadi self publishing tapi juga mayor disebarkan di toko buku besar. Itu kalau mau strateginya, Mbak. Kalau kita memang malas. Cuman kalau strategi yang ketiga, Mbak bisa setting dari jauh-jauh hari ya. Nah, seperti tadi ya, bed segala macam tadi. Nah, dari apa ya? Nah, nggak ada di sini ya. Jadi buku itu kalau kita mau membangun personal branding, ini mungkin ada hubungan dengan personal branding ya. Kita harus umumkan bahwa kita menulis buku itu. Kalau saya kemarin ya, saya pertama membangun grup ini, Melek Dina Dirham Indonesia ini 2017 ya. Buku saya terbit 2019. Bayangkan berapa tuh? 17, 18, 2 tahun. Waktu pertama buat grup ini, setahun pertama saya cuma sharing-sharing tentang emas saja. Dan ilmu saya nggak seberapa waktu itu. Akhirnya saya baca buku, kemudian saya ketemu Pak Zaim Saidi, saya sharing juga sama teman-teman yang lain, saya juga dirikan komunitas di Bengkulu di tempat saya juga datang ke Depok segala macam. Akhirnya saya bertekad untuk menulis buku. Jadi saya umumkan buku saya itu kalau nggak salah ya 2018 atau apa 2018. Saya umumkan bahwa saya sudah punya cover buku Kertas Satu Emas. Saya nggak tahu tuh kapan terbitnya. Bayangkan, dari setahun buku saya belum terbit, saya sudah umumkan di grup di kolam saya tadi bahwa saya punya buku ini loh. Saya belum ada bukunya. Saya akan jadi bahasanya gini, mohon doanya teman-teman, saya akan menerbitkan buku ini, judulnya Kertas Satu Emas. Wah, banyak itu yang komen, sampai 300 yang komen. Oh, Mas Rengki, alhamdulillah kami siap menunggu bukunya, bla bla bla. Itu karena kita umumkan jauh-jauh hari. Padahal saya umumkan 2018, bukunya terbit 2019, 1 tahun. Nah, kemudian itu kita membangun personal branding, itu tujuan personal branding ya. Dan apa tadi yang terakhir, yang kedua tadi? Ya timeline tadi. Ya timeline tadi, Mbak. Kita umumkan jauh-jauh hari. Bahkan saat kita mau, tapi kita harus tekad menulisnya. Jangan tiba-tiba ada ide, oh teman-teman saya mau nulis misalnya novel ini, judulnya ini, covernya ini, tiba-tiba nggak kita kerjakan gitu. Jadi maksud saya kalau kita sudah bertekad ya, kita bisa sambil jalan. Misalnya teman-teman mau nulis tentang parenting ya. Saya nggak tahu teman-teman yang nulis parenting, ini saya asal aja ngomong ya. Misalnya teman-teman mau nulis bahas parenting, teman-teman buatlah grup parenting di Facebook misalnya. Walaupun sudah ada grup yang besar, kita sekali lagi kalau bisa kita yang mengontrolnya, kita yang jadi adminnya gitu. Kita buat sendiri gitu. Ya syukur-syukur kalau grup yang sudah ada itu mau berbagi, menjadikan kita admin. Cuman nggak enak juga kita ngotak-atik grupnya kan. Nah jadi kita bangun grupnya, kemudian kita tekadkan nih kan, karena sudah ada grup tuh, sudah ada binaan kita gitu ya di grup itu. Nah jadi sambil nulis, sambil mulai bangun personal branding, sambil mulai umumkan bahwa kita buat cover ini mudah loh Mbak, bisa di Canva. Buat cover buku itu bisa di Canva. Dan masalah buku saya ini waktu saya bagikan pertama itu belum persis kayak gini, masih ya ada gambar kertas kayak gini, ada gambar emas, ya judulnya Kertas Satu Emas. Cuman belum persis kayak gini, kita bisa revisi di tengah jalan gitu. Jadi intinya tuh ya dari jauh-jauh hari bisa. Jauh-jauh hari itu tergantung kita. Kalau yang pernah saya pelajari dari mentor saya, siapa yang pernah ngajar, Tendi Murti atau siapa ya? Dia bilang atau Dewa Kaprayoga, saya lupa ya. Dia bilang 6 bulan sebelum launching itu, atau bahkan sambil nulis 6 bulan sebelum bukunya launching ya, itu kita harus sudah koar-koar di sosmed. Ya mau dibilangin kita apa ya?
kita cuma sekedar posting-posting coba nggak masalah. Itu menjadi apa ya? Menjadi apa ya? Menjadi api semangat bagi kita. Saya sering waktu itu ya, waktu saya bilang di grup bahwa saya akan menerbitkan buku dan lagi proses, saya sering ditanya pas ketemu teman langsung ya, Ricky, katanya kamu mau nulis buku, selamat ya, kapan terbit? Dalam hati saya kan senyum-senyum aja, kan bukunya belum jadi. Saya bilang, alhamdulillah lagi dalam proses. Padahal baru bab 1 saya buat. Begitu. Gimana Mbak Hafizah? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah Pak Riki, terima kasih banyak. Oke. Kalau ada masukan, kasih tahu aja ya. Saya menerima kritik dan saran. Dan sekali lagi, ini saya niatnya sharing. Dan baru pertama kali saya sharing materi seperti ini. Karena saya bukan coach menulis, bukan writing coach, bukan. Saya cuma sharing apa yang saya pernah alami dan apa yang saya tahu. Mohon maaf kalau kurang lebihnya, mohon maaf lah. Pak Renggi, I think this is great. Saya karena nggak ada yang lain, ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak, saya ada pertanyaan nih. Dan sebenarnya tadi saya mau follow up dulu nih. Kebetulan Pak Renggi bahas tentang sebenarnya ini bukan pertanyaan saya sebelumnya, tapi saya mau follow up pertanyaan pernyataan Bapak yang tadi yang dari jawab pertanyaannya Hafiza. Waktu Bapak bilang saya udah keluar nih 2018 ya, padahal saya belum nulis gitu kan. Bahkan udah ada covernya gitu. It's a good manifesting though, like ya kan. Udah ada nih covernya, udah mau jadi nih gitu kan. Padahal sebenarnya itu baru nulis bab 1. I was like, wow, that's a lot, like a lot in a way, a lot of pressure to yourself karena you only had a year, right? Like 1 tahun untuk menyelesaikan tadi berapa 10 chapters ya. Kalau boleh tahu enggak. itu bukan. Ya, saya selesaikan dulu. Right. Yeah. Tadi kan kalau nggak salah dari your talk, you talk about di buku ada 10 bab ya kalau nggak salah ya. Betul. Punya, right? Because in my notes it's like 10 chapters. Kalau boleh tahu itu ada berapa? Karena ini kita kebetulan sharingnya sama orang writing ya, Pak ya. Bukan finance group nih. Soalnya saya juga sebenarnya orangnya interest banget sama finance. Jadi itu another interest saya. Cuman karena kita di sini we're talking about writing gitu. Kalau boleh tahu itu 10 bab berapa puluh ribu kata ya? Maksudnya saya cuman wondering karena saya nulis slow banget nih Pak, kayak saya nulis slow dan saya ngebayangin itu 10 bab jadi setahun, terus bahkan orang udah nanya, Renggi kamu nulis buku ya? Senyum-senyum, ya gitu doain aja. Which was you were in bab 1 gitu. If I were you, I'm gonna be anxious every single day for the whole year. Like if I were you, right? Kayak pertanyaan aku pertama, itu bukunya sebanyak apa dalam bentuk kata? If you can estimate kayak approximately, for instance, 70,000 words, or I just want to know. Terus yang kedua, gimana Pak Renggi? Saya pertanyaannya yang sekarang lebih ke writing itself ya, the process of writing gitu. Karena menurut saya setahun itu mungkin buat orang lain Tacit atau mungkin di levelnya Tacit ya selesai lah fix setahun 1 buku. Kalau saya tetap ngebayangin it's a lot gitu. If I were you, I'm gonna be anxious every single night dan nggak akan bisa tidur. Cuman saya mau ngebayangin gimana Pak Renggi be konsisten untuk bisa sepede itu, dalam arti just bab 1 gitu kan udah bisa declare I'm writing a book and it's gonna publish and you have the cover and you're like very confident. Can you like tell me like gimana manage writing prosesnya, gimana manage expectation, not only from others though, because you know that a lot of people knew this, but also from yourself. Like how did you manage those things? This is from the perspective of writing process ya Pak ya. Okay. If you can share. Okay, that's a very great question. So, seperti saya bilang di presentasi tadi, saya menulis bukunya itu dari istri saya hamil Agustus 2016. Selesai 2019. Nah, waktu ditanya 2018 itu, saya tuh baru proses menulis. Jadi, karena semua teman di sini semuanya writer, kita tuh menulis kan, kalau apalagi buku saya ini kan padat banget dengan literasi gitu ya. Saya nggak bisa dikarang-karang dengan
kata-kata mutiara gitu ya. Nggak bisa. Ya. Ini research soalnya. Riset. Nah, jadi saya risetnya itu dari Agustus 2016, saya selesai 2019 September. Bukunya terbit 21 September kalau nggak salah. Saya nggak tahu berapa nih, 87.965 kata. Bisa lihat nggak di layar di screen? Oke. I think kebayang. Okay. 87.000 kata aku kebayang. Aku kebayang lebih tebal dari buku yang lagi saya baca sekarang. Wow, oke. Jadi sebenarnya nulisnya nggak setahun ya, artinya? Enggak. Jadi waktu 2018 tadi, waktu orang tanya itu, yang sudah saya rampungkan itu baru bab 1. Cuma risetnya udah lama gitu, dari 2016, 2018 itu ya, saya lupa ya, cuman kira-kira baru bab 1 gitu ya, uang kita. Atau mungkin dulu settingan saya itu lebih dari 10 bab loh Mbak. Sampai saya mau masukkan bab-bab lain juga, mungkin sampai 15 atau berapa gitu. Yang akhirnya saya reduksi jadi 10 gitu. Jadi maksud saya waktu ditanya 2018 ya, waktu saya umumkan di grup bahwa saya menulis buku, bla bla bla, ya saya baru bab 1 padahal. Baru ada covernya gitu. Ya jadi sepeda itu. Jadi dan kita memang harus yakin dan yang saya dapati juga dari apa yang saya pelajari di dunia kepenulisan ya. Kalau nggak salah yang pernah bilang ini Ahmad Rifai Rifan ya, yang bukunya sudah belasan atau mungkin puluhan bestseller. Dia bilang menulis buku itu ya, konsepnya itu sudah selesai di otak kita. Ya, kalau kita mau nulis buku A misalnya tentang emas dan perak, sebenarnya konsep itu harus sudah selesai di otak kita. Urusan nanti penjabarannya bagaimana, itu urusan belakang. Jadi manifestasinya itu adalah outline. Jadi outline itu sudah selesai. Kita mau bahas. Buku saya sudah saya umumkan juga Mbak. Tapi sampai sekarang belum selesai karena terhalang saya lagi S2. Saya umumkan sebelum saya berangkat ke Amerika kemarin, kalau nggak salah 2023. Saya umumkan adik-adiknya buku ini ya. Judulnya, kalau ini kan kertas atau emas. Adiknya Kitab Melek Emas. Covernya warna hitam. Saya nggak tahu ada nggak di sini ya di. Apa tadi judulnya? Kitab Melek Emas, The Book of Gold. Kitab Melek Emas. Oke. Saya umumkan bulan berapa lupa, cuma 2023. Sampai sekarang belum selesai. Malah memang belum dulu. Malah baru selesai outline-nya. Tapi itu jadi apa ya? Jadi pemecut bagi saya ketika orang ya kadang-kadang kan saya lagi gabut tuh. Saya posting bukunya, mohon doa teman-teman, ini buku saya berikutnya. Selamat Mas Rengki, wah bukunya keren, ini covernya, padahal cover itu. Gimana? Kita kan nggak menyampaikan sesuatu yang salah. Kita cuma menyampaikan bahwa kita lagi berniat menulis buku ini dan ini adalah mock up covernya. Gimana? Begitu. Menarik. Dan kita terpacu loh untuk menyelesaikan, karena tiap hari orang nanya atau tiap kita posting itu nanya gimana nih, kami sudah nggak sabar bukunya gitu kan, jadi termotivasi kita. Nice. Teman-teman saya sambil mantau ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya langsung angkat tangan aja, raise your hand. Kalau nggak ada saya akan tetap tanya biar we gonna keep going, okay? Jadi tapi saya mantau Zoom, kalau ada yang nanya langsung saya kasih ke kalian, oke? Jadi sambil nunggu yang lain nanya saya mau punya follow up juga. Jadi berarti kalau Pak Rengki dari sisi anxiety perspektif ya, kalau saya tadi saya kalau jadi bapak jujur saya bakalan anxious every single night dan gak akan bisa tidur kalau saya udah declare hey guys I'm gonna write this gitu ya, apalagi naruh di social media. I think it's just the personality, tapi I think I like your idea of nah untuk jadi motivasi gitu kan. Tapi Mbak, kita jangan bilang tanggal pastinya loh, nanti kita jatuhnya berbohong. Ya, jadi saya bilang mohon doanya teman-teman gitu. Ya, tapi it's another story if you actually deal with publisher though. Karena publisher mereka biasanya punya timeline sendiri. Misalnya kita punya editor sendiri dan punya timeline kapan kita harus store ke mereka. Dan mereka biasanya set deadline sama author dan publisher. Apalagi kalau misalnya invitation ya, kayak
publisher emang kalau saya kebetulan akademik, jadi kalau di akademik ada beberapa ways to write, kayak misalnya ada yang kita taruh book proposal publisher, atau ada kalau orangnya udah bikin name banget di field ini, publisher actually invite us to write, it's another story. Cuman maksud aku that's gonna be a date kalau emang publisher udah set up. Ini Pak ada pertanyaan dari Teh Acit ya. Yang aku bacain aja ya. Jadi nanti pertanyaan dari aku kita hold, we're gonna go to audience. Nanti kalau udah terjawab nanti aku nanya lagi. The first question is, so far lebih efektif mana Pak ngelola website atau grup-grup medsos untuk bikin kolom? Satu dulu ya, nanti aku bacain yang kedua. Gimana Pak? Oke. Apa Pak? Bagaimana ngelola website atau grup-grup medsos? Ya, dari pengalaman Pak sendiri. Itu adalah dua hal yang berbeda dan bisa dilakukan dalam satu waktu. Kolam itu adalah kolam wadah kita ya, atau tadi apa pool atau apa ya istilahnya, kalau funnel itu corong ya kolam itu adalah tempat congregation, tempat berkumpulnya orang-orang yang kita bikin sendiri. Jadi bukan kolam yang sudah ada, tapi kita bikin sendiri, dan itu bisa sambil jalan. Sementara mengelola website itu adalah tool untuk kita menarik orang ke kolam. Ya, jadi teman-teman yang tertarik website, silakan klik link ini. Link ini itu adalah website kita. Nah, orang ketika masuk website kita, dia tertarik dengan ebook kita itu, dan kita harus buat kita harus membuat satu landing page ya, sales page atau landing page istilahnya. Satu halaman full yang isinya cuma ebook kita itu. Dan kalau bait ya atau sebagai umpan itu nggak usah banyak-banyak, itu cuman isinya cover sama keterangan terima kasih sudah tertarik misalnya, atau bolehlah mau kasih copywriting apa gitu kan tentang isi ebook kita, yang ujung-ujungnya kita bilang kalau tertarik silakan masukkan nama dan email gitu. Jadi itu website itu adalah tool untuk biar orang masuk ke kolam kita. Nah kolam kita itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang bisa kita target, dan kemudian orang yang sudah masuk ke website kita itu kita taruh di kolam lain atau di database ya. Kita biasanya dalam bentuk Excel, saya simpan dalam bentuk Excel gitu. Jadi website kita itu bisa kita jadikan pancingan atau tool untuk menarik orang-orang di kolam, atau menarik orang-orang yang sama sekali belum masuk kolam kita. Jadi itu bisa dilakukan berbarengan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dipilih gitu. Itu bisa dua-duanya. Dan kalau bikin konten, grup itu yang kita strateginya gini, kalau saya contoh kasus saya itu kan tentang emas tuh. Ya biar dia rame, saya cari orang-orang expert di bidangnya yang kebetulan yang senang dengan dinar dan dirham. Ya saya juga belajar dari mereka, dan karena mereka ya saya pilih orang-orang yang sering posting ya di grup, misalnya bukan di grup, di sosial media pribadinya, atau kadang dia sering komen di grup itu. Terus saya jadikan admin, saya jadikan moderator dulu. Karena kalau admin kan bisa mengotak-atik, apalagi kalau kita belum begitu kenal. Saya pernah kasus ya, grup Melek Dinar Dirham itu ya. Saya tidak mengklaim untuk keuntungan pribadi ya, kebetulan live Facebook ya. Grup Melek Dinar Dirham itu saya jadikan media untuk dakwah tentang dinar dan dirham ya. Tapi sekaligus saya jadikan biar orang-orang yang tertarik dengan dinar dan dirham itu mengenal bahwa saya punya buku tentang dinar dan dirham gitu. Saya lagi untuk kebaikan. Nah, saya mau ngomong apa tadi? Jadi saya jadikan orang-orang yang aktif dalam dunia itu sebagai moderator, sebagai admin. Jadi mereka juga menghiasi grup kita, dan grup kita satu ide karena kita sudah kenal orangnya gitu. Paham ya? Nah, jadi kalau strategi konten itu tergantung kita. Misalnya kita mau buat 1 bulan konten full, misalnya kita siapkan, itu urusan lain ya. Misalnya kita bisa buat konten kalender gitu. Itu bahasanya lah. Cuman intinya itu bisa dilakukan dalam berbarengan yang website sama grup tadi ya. Kemudian ya saya rasa udah ya. Gimana? Teh Acit udah terjawab? Ada satu lagi Pak Rengki. Oh yang kedua ya. Ya, berarti kalau saya jual buku macam-macam harus bikin macam-macam kolam sesuai target ya. What do you think? I think this is a really good question because probably the target audience is different. Kalau buat buku Pak Rengki yang pertama sama yang kedua kayaknya berkaitan sama. money and goal.
Tapi mungkin buat Teh Acit kan lebih ke sastra dan children book, terus ada juga Teh Acit lagi nulis yang non-fiction juga. Itu kan pretty much different menurut aku. Jadi ini kayaknya relevan banget pertanyaannya dari Teh Acit buat Teh Acit. Kalau menurut saya kan itu lebih ke personal branding, Mbak. Jadi kalau personal branding kita sudah kuat, mau buku apapun kita tulis, orang-orang pasti mau gitu kan. Kalau misalnya Astrida Hara yang nulis, saya udah tahu mau buku apapun pasti saya baca gitu kan. Jadi tergantung personal branding kita. Cuman konteks yang saya jelaskan tadi kan, kalau bagi kita yang bukan siapa-siapa gitu kan, yang maksudnya yang baru memulai betul dan kita pengen serius, nah strateginya ya dengan kolam tadi kita buat konten yang mirip di dalam kolam itu, ya kita jual produk yang senada dengan kolam itu. Tapi kalau kasusnya misalnya Teh Acit punya buku yang bermacam-macam, ya bisa jadi dengan menarik apa benang merahnya, misalnya bukunya itu tentang apa tuh, atau juga bisa dengan menguatkan personal branding Teh Acit, bahwa Teh Acit itu ahli di bidang parenting, kemudian bidang pubertas, bidang apalagi misalnya sastra. Selain itu Teh Acit juga ternyata bisa nulis novel loh misalnya. Jadi kita itu bisa sajikan di konten-konten sosial media pribadi kita gitu. Walaupun ya pilihan kita, kalau mau buat kolam berbeda juga boleh. Ya lebih ke personal branding kalau maksud saya, kalau kita nulis gado-gado gitu. Gitu. Ya. Pak Rengki, I think that's a really good point, talking about nama ya. Artinya saya mikir baik yang nulis, like penulis kayak Teh Acit misalnya ya, yang maksudnya yang nulis novel. Teh Acit by the way she has novels though. Dia udah publish novels, yang nulis novel, terus nulis juga non-fiction, nulis juga misalnya children's book. Jadi kayak as long as we have name, kayak oh ya Astrida Hara, we can read it gitu. Kalian udah punya fans sendiri ya. I think that's a really good point untuk bilang kita building that name gitu, kita bikin orang tuh kenal kita dan kita punya pembaca gitu. Kayak I think that's also relevant untuk even buat aku yang akademia, kayak yang akademisi misalnya, kalau someone ex-professor publish papernya, aku bahkan subscribe Google Scholar-nya gitu kan. Jadi kalau dia publish sesuatu, aku udah paling tahu nih, langsung masuk ke emailku gitu. Jadi udah punya pembaca sendiri kan, artinya udah establish pembaca, udah establish reader. I think that's a really good point. And for us yang nulis gitu, kita butuh orang untuk baca kan. Jadi establishing readers, establishing the group yang akan menjadi target audience kita, I think that's a really good point. Okay. Contoh nyata lainnya adalah aktor. Jadi kalau kita sudah senang dengan aktor A, misalnya Tom Cruise, Tom Cruise, mau dia film action, mau dia film horor, mau dia film romantis, kalau kita sudah senang dengan orangnya, walaupun ratingnya jelek, kalau kita sudah senang dengan aktornya, ya kita bakal senang gitu. Itu kan udah cerita lain. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baru mungkin menyimpang dikit ya. Kalau kita baru nggak dikenal, bukan aktor yang terkenal, tiba-tiba buat film, ya strateginya tadi sama. Kalau film juga sama. Ya, pertama mungkin kita sharing dulu video di YouTube gitu kan, ya kurang lebih begitulah kan. Atau juga buat ya film-film pendek gitu kan. Ya lama-lama kan orang tahu, ini ternyata misalnya Rengki ini sutradara loh. Aku ingat dulu pernah nonton video film pendeknya di YouTube. Ini kalau dulu keren ya, mudah-mudahan ini keren kata orang gitu kan. Ya itu untuk orang yang belum dikenal. Cuman kalau ya seperti Teh Acit sudah menulis banyak buku dan sudah mulai dikenal, saya rasa Teh Acit sudah punya fanbase-nya sendiri. Ya seperti Asma Nadia. Mau buku apapun ditulisnya, mau buku tentang Palestina, mau buku tentang novel yang mengharu biru, mau buku tentang parenting, orang pasti baca gitu. Oke. I agree with you. Kayak, cuman mungkin I think we have 15 minutes before we go. Tapi aku mau sedikit, sebenarnya aku masih ada beberapa pertanyaan. Cuman karena Pak Rengki kita membahas tentang branding tadi ya, kayak kalau kita udah punya nama, kalau kita udah punya
harus beres 7 menit lagi. Oh oke, kita punya 7 menit nih Pak. Oke, gacha. Sip. Kita harus benar-benar. Oke, gacha. Kita punya sekitar 7 menit. Oke. 7 menit, I can do that, we can finish. Mungkin Pak Rengki karena cuma tinggal 7 menit lagi nih, aku cepat aja ngebahas tentang tadi yang masalah punya nama dan establish who we are as an author gitu kan, as a writer, whatever you wanna call author, writer is the same thing for me, meskipun it's a little bit different. Tapi satu hal yang aku pengen tanya nih ke Pak Rengki, mungkin this is gonna be the last questions before we go. Buat maintain expectation nih Pak. Jadi aku itu suka banget buku judulnya Psychology of Money. Mungkin Pak Rengki juga udah baca. Morgan Housel. Karena Morgan Housel, karena aku juga interest sebenarnya finance itu salah satu personal interest aku, yang bukunya juga aku baca buku finance. Tapi khususnya Morgan Housel, I really like Psychology of Money. And then I was waiting the next book, Same as Ever. Kalau kamu follow, abis Psychology of Money, and then Morgan Housel published Same as Ever kan. Tapi my review what Same as Ever was not as good as Psychology of Money, and then I brought it the Goodreads. Aku bilang my expectation was really high because I read Psychology of Money, dan Same as Ever was not as good as Psychology of Money in my opinion as a reader. Buat Pak Rengki nih, kan lagi nulis buku yang adiknya si emas atau kertas. How do you manage readers' expectation? I think this is my personal questions in relation to I'm a big reader, like I read a lot of books, dan aku juga suka nulis gitu. Jadi how do you maintain that expectations? Ini pertanyaannya akademis sekali ya. Right? Ya, jadi kalau saya pribadi sih kita harus mengkombinasikan antara idealisme kita sama juga selera pasar ya. Kita kan juga bisa, karena kita sudah punya kolam ya, sudah punya grup, sudah punya binaan lah gitu ya. Ya kan kita bisa berinteraksi tuh, survei kecil-kecilan, atau bila perlu survei betul ya. Teman-teman maunya buku kayak mana gitu kan. Ya seperti itu. Kita juga bisa membaca tren gitu, bisa kalau kayak sekarang kan sebenarnya karena saya lagi sibuk kuliah aja nih dan malas sebenarnya, itu sebagai alibi aja sebenarnya, lagi malas nulis. Sebenarnya kalau kayak sekarang kan harga emas lagi melambung gitu kan, ya itu juga ini ya intinya kita bisa gabungkan antara idealisme kita juga, jangan mengabaikan selera pasar ya, kemauan orang, kemauan pembaca gitu. Begitu kan, karena kita nggak bisa juga memaksakan idealisme itu buku saya itu kayak gini gitu loh, sementara orang ya gini, menurut kita sempurna, perfect, bagus, belum tentu menurut orang bagus. Makanya mungkin sedikit menyimpang ya, makanya waktu saya membuat cover yang buku kedua ini yang rebranding ini ya, saya lempar ke grup, ke sosmed saya lempar ke sosmed saya. Teman-teman pilih yang mana nih? Mau cover A atau cover B? Atau yang nomor 1 atau nomor 2? Saya tuh sebenarnya mau yang cover nomor 1 loh Mbak. Karena idealisme saya itu ada di situ. Ada gambar, ya tetap kayak gini, cuman warnanya beda. Cuman di atasnya tetap ada gambar uang kertas, di bawahnya ada gambar emas gitu. Dan tulisannya harus di tengah. Idealisme saya gitu. Cuma ternyata pas saya lempar di grup kolam saya tadi, dan di sosmed saya pribadi juga, pendapat teman-teman, sebuah polling ya, ternyata teman-teman lebih senang yang tadi cover yang saya tunjukkan tadi. Ya akhirnya saya ngalah gitu. Ngapain saya mau idealis kalau nggak laku? Kalau ternyata selera pasar yang gitu. Dan ternyata setelah saya kaji-kaji, ya secara tampilan memang lebih bagus yang pilihan orang gitu. Jadi kalau saya mau ngotot-ngotot idealisme saya, ya nggak laku gitu. Atau bisa juga sebenarnya kalau masalah cover, kalau tadi Pak Rengki bilang ternyata yang dipilih sama audiens gitu ya, target pasar Bapak itu it's a better one. Atau mungkin itu juga sebenarnya bukan idealisme tapi lebih ke ego juga. Ego kita sebagai writer dan ego kita sebagai orang yang merasa, oh this is my autonomy, this is my authority, I should be the one who actually choose this. Tapi it's an ego, right? Like it's a big ego for us because we are the one who write it.
I mean, of course, yes, idealism, but like again, it's probably not even idealism. It's probably just our ego too. Tapi it's a good thing that you choose what they wanted, right? Iya. Ya. Karena pada akhirnya kan mereka juga yang mau membaca, Yang beli. yang beli. Ngapain kita? Emangnya mau kita beli sendiri gitu? Gitu. Exactly, that's a good thing. Okay, Pak, ini apa namanya? We have siap Kak Acit. Jadi kita masih bisa lanjut sebenarnya di Zoom-nya, tapi kita udah selesai nih streamingnya.